Halo teman-teman, saya mau bercerita sedikit tentang pertemuan saya dengan pimpinan Ahmadiyah pada tanggal 13 Mei 2013. Jadi ceritanya begini, saya tiba-tiba mendapat undangan untuk meeting dengan bertemu dengan pimpinan tertinggi dari Ahmadiyah di Beverly Hills Hotel eh, bersama dengan para senator dan kongres. Acara tertutup dan ada dinner bersama. Ya, saya pikir ini satu kehormatan karena saya itu no idea juga bahwa Ahmadiyah ini mempunyai pimpinan tertinggi. Jadi kalau kita di Kristen, kalau di Katolik mungkin kayak Pop, kayak pausnya ya, pimpinan paling tinggi dan sangat dimuliakan. Ya, jadi singkat cerita, pergilah saya ke sana. Pada waktu saya ke sana, ada berbagai penjaga di mana-mana, pakai kacamata hitam. Walaupun mereka tidak terlalu ya ya lumayan lah, lumayan bersahabat juga lah, ya. Kemudian kita dimasuk di sebuah ruangan beberapa sekitar 20 orang dengan berbagai macam media, ya. Dan sebelum beliau muncul, ini di sebelum beliau muncul nih, kita boleh mengajukan pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan pertama yang saya tanyakan, bagaimana saya refer kepada beliau? Apa saya panggil Sir, apa Mister, apa saya panggil namanya, Mister Masrur, atau bagaimana ya? Saya juga baru tahu bahwa nama beliau adalah Misra Masrur Ahmad. Misra Masrur Ahmad, ya. Jadi saya di refer oleh yang baju yang topi kiri, yang pakai topi yang sebelah kiri, sebelah sini saya nih. Beliau bilang, you have to refer him as His Holiness, ya. Jadi His Holiness itu apa? eh, itu kayak panggilannya sama dengan panggilannya Paus, ya. Kalau kamu ketemu Paus, kamu panggilnya His Holiness, ya. Dan jabatan beliau ini adalah Khalifah kelima, ya. Seperti kita ketahui bahwa khalifah ini adalah istilah di dalam Islam yang merupakan pimpinan pimpinan agama yang menggantikan nabi, ya. Nah, saya kemudian, wow, ini satu kesempatan bagi saya. Sebab seperti yang kita tahu bahwa kalau di Indonesia kan Ahmadiyah ini yang kita tahu sebatas bahwa termasuk golongan yang apa maksudnya itu ramah terhadap minoritas gitu loh ya. Terus yang kedua bahwa yang kita tahu bahwa Ahmadiyah ini tidak begitu ada apa ada aku nggak tahu banyak atau tidak tapi pokoknya uh, agak dianggap seperti apa dianggap seperti sesat atau bidah atau bagaimana di kalangan sebagian umat Islam, ya. Nah, saya pengen tahu ini apa nih, gimana ceritanya, siapa ini, gitu lah. Jadi saya cerita sedikit ya. Uh, ini apa? Siapa ini? Ini sebagai tambahan pengetahuan aja ya bagi teman-teman. Nah, yang saya tahu bahwa mereka cerita bahwa pada tahun itu kita dikasihkan ada sedikit kayak histori gitu loh. Ini apa Ahmadiyah atau apa penjelasannya ya. Yang saya tahu bahwa sekitar uh, tahun 1889 seorang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kalau tadi Misra Masrur Ahmad ini Misra Ghulam Ahmad ya. Beliau 1889 beliau tuh di India waktu itu. Jadi beliau mendeklarasikan tadinya beliau eh, sebagai ustadz dakwah lah gitu ya. Saya dengar dia punya pengikut banyak dan beliau mendeklarasikan diri sebagai Imam Mahdi. Nah, ini menarik nih karena Imam jadi kalau kita yang mengerti tentang Mesias ya, bagi umat Islam uh, dianggap bahwa pada akhir zaman Imam Mahdi akan turun, ya. Jadi beliau ini mengklaim bahwa beliau adalah Imam Mahdi yang turun itu. Bersamaan juga
dan adalah di kalangan Kristen kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali pada akhir zaman. Jadi beliau mengklaim sebagai Tuhan Yesus kedua yang telah datang di akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus sudah datang nih. Yang kedua yaitu yaitu adalah apa apa Mirsam Gulam Ahmad ini. Juga beliau mengklaim bukan hanya dari Islam, Kristen juga, tapi mengklaim di agama Buddha sebagai Maitreya-nya agama Buddha. Itu Mesiasnya ya. Dan Krisnanya agama Hindu ya. Jadi Maitreya agama Buddha, Krisnanya agama Hindu. Dan kebetulan di situ saya bertemu dengan seorang Indonesia yang saya baru tahu ternyata beliaulah yang mengundang saya dan beliau adalah umat Muslim yang beraliran Ahmadiyah di LA ini. Beliaulah yang undang saya dan tanya punya tanya kita hanya saya tahu bahwa beliau dari Bandung dan beliau adalah pengikut dari Ratu Adil. Jadi dipercayai beliau percaya bahwa uh, apa bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini adalah Ratu Adil yang datang itu. Jadi beliau ini klaim dari lima religion dengan apa sebagai mesiasnya gitu ya. Nah, jadi karena ini adalah jadi mungkin dari sisi pandang umat Islam karena dia mengklaim sebagai eh, Imam Mahdi atau Nabi terakhir Imam Mahdi, sedangkan umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, dipercayanya. Jadi ada yang klaim ini dianggap bidah, gitu loh. Makanya di itu. Jadi kalian mengerti kenapa ada penyerangan terhadap Ahmadiyah di Indonesia, gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Eh, Konon setelah jadi dari pertanyaan itu saya dengar bahwa eh, setelah beliau meninggal dilanjutkan dengan namanya Second Khalifah. Jadi Khalifah yang kedua, Khalifah itu pimpinan agama Islam ya. Jadi kayak kalau kita bahasanya Paus kedua lah gitu kalau orang Katolik ya. Itu adalah dia membawa eh, mungkin karena di persecute di India, jadi mereka pindah ke Pakistan tahun 1947 ya. Akhirnya pada tahun 1974 saya dengar bahwa negara Pakistan mendeklarasikan bahwa Ahmadiyah bukan Islam. Kemudian saya dengar juga informasi bahwa Ahmadiyah ini di KTP-nya kalau dikasih staf cap apa Ahmadiyah, mereka tidak bisa ke Mekah ya karena dianggap bukan Islam di tahun 74 di Pakistan. Jadi sekarang kayaknya pimpinannya Ahmadiyah ini mereka pindah ke eh, sekarang pusatnya sekarang ada di London ya, ada di London. Nah, inilah pimpinannya yang terbaru, yang paling ini yang namanya tadi saya sebutkan namanya adalah Misra Masrur Ahmad ya. Ini beliau adalah khalifah kelima. Nah, jadi tidak lama kemudian beliau muncullah ya, beliau muncul keluar dan saya sebagai ini mewakili orang Indonesia dan media bisa mengajukan pertanyaan. Nah, tentu pertanyaan yang saya tanyakan siapakah itu ya? Siapakah bagaimana sih itu? Nah, beliau memang apa hanya mereka dia beliau apa namanya tuh menjawab ya. Jadi ini sudah pimpinan tertingginya ya, jadi tidak mungkin salah bahwa memang mereka adalah apa Mesias yang terakhir gitu loh. Jadi ya seperti yang dibilang tadi Imam Mahdi, Tuhan Yesus yang kedua, Krishna, Ratu Adil. Cuma di sini tidak dibilang Ratu Adil. Kayaknya Ratu Adil yang dikenal hanya di Indonesia. Tapi kalau yang di luar kan misalnya Ratu Adil, Maitreya agama Buddha. Makanya Ahmadiyah ini karena punya pemikiran begitu, jadi mereka lebih toleran terhadap agama-agama yang lain. Nah, apalagi yang menarik yang saya mau cerita juga, akhirnya saya eh, banyak tanya ya, pengen tanya, gimana sih sistemnya Ahmadiyah ini gitu ya.
Ternyata Ahmadiyah ini juga katanya mereka juga lakukan perpuluhan. Seperti yang kalian tahu, perpuluhan ini biasanya hanya di kalangan orang Kristen. Jadi kalau di orang Kristen tuh sepersepuluh dari penghasilannya per bulan mereka kasihkan ke gereja atau ke mana gitu ya. Nah, Nah, karena berdasarkan bahwa Abraham juga melakukan persepuluhan, ya pada waktu itu Melkisedek Raja Salem, jadi dia memberikan sepersepuluh. Nah, kalau di Islam kan tidak, di Islam kan tidak diajar gitu. Nah, Ahmadiyah ini melakukan hal itu gitu loh. Jadi dia sedikit ada ambil dari mana-mana juga gitu loh di itu. Dan saya dengar, tapi mereka juga melakukan sholat 5 waktu ya. Saya dengar juga bahwa Ahmadiyah ini juga ada di Israel. Saya pernah pergi ke situ di mana namanya Haifa ya. Saya sempat ke Haifa dan saya melihat masjidnya Ahmadiyah di situ. Kayaknya dan mereka apa menganjurkan perdamaian antara Arab dan Israel ya. Jadi mereka uh, apa mempunyai pandangan untuk perdamaian antara Arab dan Israel. Terus kemudian apalagi yang saya bisa cerita daripada itu bahwa nah saya tanya Ahmad apa Khalifah ini turun menurun berdasarkan diangkat atau dipilih atau berdasarkan turunan ya. Jadi ternyata waktu pengganti-pengganti khalifah ini ada yang memang ada anak masih turunan, ada juga yang dipilih. Jadi tidak mesti begitu ya. Nah, inilah sedikit cerita saya. Jadi yang tadi awalnya ini mana nih tadi? Eh, jadi ya itulah sedikit cerita saya ketika saya bertemu dengan pimpinan Ahmadiyah yang tertinggi ya dari Ahmadiyah ini. Moga-moga cerita saya ini eh, bisa menambah sedikit wawasan teman-teman. Mungkin tidak begitu lengkap, tapi at least bisa tambah wawasan sedikit lah ya. Saya sengaja pakai pakaian putih ini karena belum belum keramas gitu rambutnya malas lagi mau acak-acakan, jadi pakai topi mirip-mirip dengan ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.